Hai, halo semuanya. Selamat datang di Klesi Tarot. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk pembacaanku kali ini bertemakan tentang masa lalu yang akan datang kembali. Oke. Ini adalah pembacaan secara umum ya. Jadi mungkin bisa resonate atau bahkan tidak resonate. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian, dan jika pun tidak ya jangan dipaksakan. Mungkin hanya beberapa saja di sini yang bisa terkoneksi atau sesuai dengan kamu. So, bijak-bijak dalam menyikapi pembacaan ini ya. Ini hanya prediksi atau gambaran saja, dan jika ini tidak sesuai dengan kamu, jadikan ini sebagai hiburan saja gitu ya. Dan tetap serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini tanda seri berlakunya kapan saja, oke? Mari kita mulai. Masa lalu yang akan datang kembali. Oke, fokus. Nah, masa lalu yang akan datang kembali. Oke. Masa lalu yang akan datang kembali. Fokus. Oke, mari kita lihat masa lalu yang akan datang kembali. Ya. Kita tarik aja deh ya, biar nggak kelamaan. Nah, di sini ada Nine of Pentacles ya. Ace of Pentacles, Six of Pentacles, Eight of Pentacles, dan ada The Star, dan ada Ten of Pentacles. Oke. Masa lalu yang akan datang kembali. Di sini aku merasakan ya, dia akan datang kembali di saat dia sudah mencapai apa yang dia inginkan, apa yang menjadi cita-citanya. Ya, seseorang yang sudah mendapatkan goalnya gitu ya. Yang bisa dikatakan bahwa dia sudah berhasil tuh datang kepada kamu atau kembali kepada kamu. Nah, di sini yang mana kondisi dia sudah stabil, kondisi dia sudah baik-baik saja, keuangannya stabil, keuangannya aman, ya. Dia akan memulai awal yang baru atau cerita yang baru dengan kamu. Di mana dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, baik itu tentang pekerjaan atau ya tentang keuangan, atau ya seseorang yang sudah menggapai apa yang dia inginkan atau apa yang dia mau gitu ya. Mimpi-mimpinya yang terwujud ya, dia akan datang lagi kepada kamu untuk membina rumah tangga atau berkeluarga gitu ya. Nah, ini wow. Jadi dia akan datang kembali di saat posisinya dia sudah baik-baik saja, dia sudah berhasil, ekonominya baik ya, perekonomiannya baik, dirinya juga baik gitu. Ya, atau bahkan nih ya, seseorang atau masa lalu kamu yang akan datang kembali, dia sudah berumah tangga atau dia sudah mempunyai keluarga, sudah mempunyai keturunan, atau ya yang akan datang masa lalu yang akan datang kembali, dia ingin menjalani hubungan dengan kamu, membina rumah tangga, mempunyai keturunan, ya begitu ya. Nah, kembali lagi, jika dia sudah berumah tangga atau sudah memiliki keluarga, ya dimana kondisinya di sini dia sudah mencapai apa yang dia inginkan, atau ya maksudnya diinginkan di sini ya dia sudah berumah tangga gitu, dia sudah berkeadaan yang stabil dan baik-baik saja. Nah, itu ya. Tapi dia ingin memulai awal yang baru, cerita yang baru dengan kamu gitu. Oke, kita akan lihat dulu bottom of the deck-nya ya. Di sini
dia. Nah, bottom of the deck-nya dia di sini ada Ten of Wands, Queen of Wands, the Moon, Two of Wands, the Emperor, Ten of the Wheel of Fortune ya, maaf. Di sini dia pergi ya, meninggalkan kamu, atau ya dia itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, entah itu perekonomiannya yang terpuruk, atau ya dia mempunyai tanggung jawab yang harus meninggalkan diri kamu, atau bahkan di sini ada penderitaan yang dia rasakan ya dia tidak ingin juga membebani diri kamu begitu. Ya dimana dia di sini mencoba untuk kuat dengan situasi ini, mencoba untuk tangguh di dalam kondisi yang dimana dia merasakan penderitaan gitu, tapi dia tidak ingin kamu menderita gitu, seperti itu ya. Karena dia mengharapkan sesuatu di sini sama kamu ya, mengharapkan sesuatu yaitu tadi ada yang ingin berumah tangga, yang menjalin hubungan yang lebih serius seperti itu. Sampai dia tenggelam oleh harapannya, tenggelam dari apa yang dia inginkan gitu ya. Ada perasaan dia menghapus atau gimana ya, dia merasa frustrasi dengan apa yang dia inginkan atau dengan apa yang dia harapkan bersama kamu, karena ya dia masih mempunyai hambatan gitu untuk membahagiakan kamu. Karena apa? Karena ada beban atau tanggung jawab yang mesti dia selesaikan gitu. Jadi dia, orang dari masa lalu kamu ini ingin kembali ke kamu di dalam kondisi yang sudah baik-baik saja gitu ya. Nah, dia sempat bingung untuk meninggalkan kamu ya. Dia sempat bingung untuk meninggalkan kamu, tetapi di sini dia memilih satu tindakan ya, itu dengan meninggalkan kamu, pergi jauh dari kamu. Tindakan ini harus diambil ya, karena dia berpikir juga secara logis, secara realistis gitu ya. Keadaan dia yang seperti ini, yang tidak baik-baik saja ya, gimana mau membina yang namanya hubungan gitu ya. Dan aku juga merasa adanya keegoisan sih ya, keegoisan yang mementingkan diri sendiri, atau bahkan seseorang ini apa ya, keras kepala ya. Atau bahkan ya, ini orang yang kembali kepada kamu adalah orang yang egois, orang yang keras kepala ya, yang lebih dominan di dalam hubungan sebelumnya ya, atau dia memiliki karakter kebapaan ya, yang mempunyai sikap tegas gitu. Dan aku juga merasakan di sini dia sudah melakukan perubahan di dalam dirinya, baik itu dalam dirinya atau bahkan di dalam kehidupannya, entah itu perekonomiannya, atau bahkan di sini aku juga merasakan di mana dia sudah dalam kondisi yang berhasil atau sukses gitu saat kembali ke kamu tuh ya. Dia melakukan perubahan ya, agar ada keberhasilan, yaitu tadi keberhasilan di dalam hubungan yang ingin dia bina atau dia jalin sama kamu ya. Dia tidak ingin kamu juga menderita dalam hidupnya, gimana ya bilangnya ya, dia tidak ingin kamu menderita juga gitu saat menjalani hubungan dengan dia, yang dimana di kondisi dia yang sebelumnya mungkin tidak baik-baik saja begitu ya, baik itu dalam perekonomiannya atau bahkan ya dirinya sendiri gitu. Nah, yep. Untuk energinya di sini ada Virgo, Taurus, Virgo ya. Virgo di sini aku kuat ya. Virgo kuat. Ada Sagittarius, Aries ya, Pisces. Aries juga kuat di sini ya. Aku merasakan di sini ya, kalian sempat bertengkar
ya ada konflik antara kamu dan dia, entah itu cekcok, entah itu ribut atau gimana gitu ya yang terjadi antara kamu dan dia, sehingga memilih untuk melepaskan gitu, baik itu dari kamunya atau bahkan dari dianya. Nah, karena masih mengharapkan atau menginginkan diri kamu, atau kamu yang masih mengharapkan dirinya gitu. Sesuaikan saja ya dengan kondisi kalian, guys. Oke, next mari kita lanjut lagi di sini. Oke, next, masa lalu yang akan datang kembali. Ada cerita apa lagi ya? Sebentar. Oke, masa lalu yang akan datang kembali. Oke, ada egg Oxford. Wow. Nine of Pentacles. Masa lalu yang akan datang kembali. Masa lalu yang akan datang kembali. Date. Oke, ada Ace of Wands, Four of Pentacles ya. Tadi kartunya nggak aku ambil karena itu pembuka kartunya ya. Lupa aku keluarin. Oke. Di sini aku merasakan orang dari masa lalu kamu atau masa lalu kamu yang akan datang kembali, dia sempat tertekan oleh lingkungannya sendiri, tertekan oleh pikirannya sendiri. Jadi seseorang ini banyak tekanan nih ya, dari kanan, kiri, samping, dari mana aja gitu ya, yang membuat dia merasa tertekan atau bahkan merasa ya seperti terjebak di dalam zona yang tidak seharusnya dia berada di situ gitu ya. Jadi orang ini ya, orang masa lalu kamu, dia tertekan oleh keadaan ya, bisa saja di sini dia banyak tuntutan, baik itu dari keluarganya atau bahkan ya itu tadi ada penderitaan yang dia rasakan, tertekan oleh penderitaannya gitu, yang membuat dia harus mengakhiri hubungan sama kamu. Nah ya, di sini ya aku merasakan dia ini hanya bisa memantau kamu atau mengawasi kamu gitu, memantau atau bahkan memperhatikan kamu ya, bisa saja gitu ya, dari tarot, dari menonton tarot, atau dari mana gitu ya, media sosial mungkin, entah dia menggunakan fake account ya kan, berbagai cara bisa saja gitu memperhatikan kamu atau melihat kamu ya. Dia melihat atau melihat kamu ya, kamu sekarang sudah berhasil gitu ya, kamu sudah semakin wow, kamu sudah semakin oke, kamu sudah semakin good gitu ya kan, atau bahkan di sini dia ingin mengambil suatu tindakan untuk menggapai kamu kembali gitu, untuk datang kembali ke kamu ya. Dia akan mengambil satu tindakan itu, tapi di sini dia masih memikirkannya. Nah, atau ya orang dari masa lalu kamu ini sering kepikiran tentang kamu, sampai dia mungkin di sini sulit untuk tidur, insomnia ya banyak beban pikiran sih yang aku lihat ya. Orang ini ya sering memikirkan kamu, dia masih memantau kamu, masih memperhatikan kamu, atau mungkin dia melihat kamu dari foto aja gitu ya, atau bahkan ya dari media sosial yang aku sebutkan tadi ya. Di sini aku melihat perasaan dia masih stuck ke kamu, masih tetap masih menggenggam perasaannya untuk kamu gitu, nggak berubah gitu ya, masih sama.
Ya mungkin sebagian di sini dia sudah memiliki keluarga, atau ya kamu sudah berumah tangga, tapi perasaan kamu masih stuck dengan orang yang berada di masa lalu kamu. Kamu masih sering kepikiran dia, kamu kadang tiba-tiba teringat tentang dia gitu ya, karena masih ada perasaan cinta atau perasaan sayang gitu, perasaan suka gitu ya terhadap orang ini, atau ya dia sebaliknya seperti itu sama kamu begitu ya. Oke. Untuk bottom of the deck-nya di sini ada Ten of Swords, King of Cup, Knight of Wands, Three of Pentacles, Ace of Swords ya. Ini aku merasakan ini adalah orang yang pernah menyakiti kamu, atau kamu pernah menyakiti orang ini, atau ya pernah terhianati, atau dia pernah mengkhianati kamu, mengecewakan kamu, menyakiti kamu lah ya, intinya menyakiti kamu. Di sini dia masih menyimpan perasaan atau masih memiliki perasaan sama kamu, karena aku sudah mengatakan sebelumnya ya, ada perasaan yang masih stuck ke kamu, yang belum berubah, masih sama ya, masih sama. Oke. Dan dia ini mempertahankan perasaan dia sama kamu, mempertahankan perasaannya sama kamu. Mempertahankan perasaannya sama kamu, dia berusaha untuk membuktikan perasaannya sama kamu, baik itu perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan suka, perasaan yang peduli sama kamu, perasaan yang ingin ya mewujudkan apa yang dia inginkan gitu bersama kamu, membangun rumah tangga ya. Aku merasakan dia masih memikirkan tentang kesempatan atau peluang untuk menjalin hubungan sama kamu ya. Nah, di saat dia memutuskan hubungan sama kamu, dia kepikiran kamu, dia tertekan ya, dia hanya bisa memperhatikan kamu dari jauh saja begitu. Oke. Dia seperti apa ya, merasa bersalah gitu ya, telah mengakhiri hubungan dengan kamu, atau kamu nih yang merasa bersalah telah mengakhiri hubungan dengan orang ini, ya dimana kamu masih memiliki perasaan sama dia begitu. Oke. Untuk energinya di sini ada Gemini, Capricorn ya. Gemini kuat, aku merasakan Gemini kuat. Tadi Virgo ya, Virgo Aries tadi kuat, Scorpio, Sagi juga ada, Capricorn ya, dan ada sangat kuat sekali di sini. Dia ingin ada perubahan atau seseorang yang telah berubah ya, yang akan datang kembali ke kamu, masa lalu yang akan datang kembali dengan kamu gitu. Seseorang yang telah berubah ya, mungkin sebelumnya dia egois atau apa gitu ya, dia suka marah-marah, mungkin di saat dia datang ke kamu dia nggak dalam kondisi yang seperti itu gitu ya, kondisi yang sudah baik gitu ya. Oke. Next, mari kita lihat lagi. Oke guys, mari kita lihat lagi ya, masa lalu ya akan datang kembali ke kamu. Masa lalu ya akan datang kembali ke kamu. Aku nungguin kartunya loncat ya, kartunya jatuh. Oke, ada Heart with Key, ada Healing Heart. Oke, Hand of Cards,
talking, self-indulgence, dan abundance. Oke, di sini aku merasakan akan ada cinta yang datang untukmu dari masa lalumu, atau kamu bertemu dengan seseorang yang dari masa lalu kamu memberikan kamu cinta, kasih sayang, ya. Kamu akan membuka hati kamu untuk dirinya lagi, atau dia membuka hati untuk diri kamu lagi, gitu ya. Oke. Dan ini orang yang dari masa lalu kamu yang sudah sembuh dari yang namanya patah hati, sakit hati, atau dari rasa kecewa tadi ya, rasa sakit gitu. Atau di sini kamu sudah sembuh dari rasa sakit tersebut dan membuka pintu hati kamu untuk dirinya, begitu. Dan aku juga merasakan kamu sudah membebaskan yang namanya hal-hal toksik, atau dia datang ke kamu sudah membebaskan yang namanya hal toksik di dalam dirinya, sehingga dia melakukan perubahan yang lebih baik lagi, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah keputusan yang yang dia ambil gitu ya, dengan melakukan perubahan ya, mengambil sebuah perubahan untuk dapat memulai awal yang baru, cerita yang baru dengan kamu gitu. Atau bahkan ya, di sini aku juga merasakan nih, dia mencoba untuk mengambil sebuah kesempatan ya, gimana bisa deketin kamu, gimana bisa menghubungi kamu ya. Atau di sini dia bahkan mempertaruhkan diri kamu ya, mempertahankan diri kamu, atau bahkan mempertaruhkan itu memperjuangkan diri kamu gitu ya, menjadi sebuah strategi gitu untuk dia mendapatkan diri kamu atau menggapai diri kamu kembali. Dan aku juga merasakan di sini ya, ada sebuah pilihan ya, karena itu tadi pilihan untuk meninggalkan kamu atau mengakhiri hubungan dengan kamu karena kondisi dia yang tidak stabil. Kecewa itu atau mengkhianati itu dalam banyak arti ya teman-teman, bisa saja dari sikapnya, tingkah lakunya, atau apa yang dia lakukan dengan kamu gitu ya, yang mengecewakan diri kamu. Oke. Dan aku juga merasakan di sini dia itu tertarik dengan kamu, ada ketertarikan, atau ya dia masih tertarik. Karena apa? Karena dia masih mempunyai perasaan untuk kamu, dia masih memiliki perasaan untuk kamu gitu ya, masih suka, masih sayang, masih cinta ya, karena ada perasaan yang masih stuck ya. Sebelumnya aku sudah mengatakan itu. Dan aku juga merasakan dia ingin berbicara lebih banyak lagi di saat dia sudah kembali ke kamu, ingin berbicara lebih dalam lagi sama kamu, lebih intens lagi sama kamu, lebih sering ya ngobrol, lebih sering apa ya berbicara gitu ya sama kamu. Dan aku juga merasakan di sini ada seseorang yang dari masa lalu kamu menunggu pesan dari kamu, atau menunggu kabar dari kamu, atau kamu menunggu kabar dari seseorang yang berasal dari masa lalu kamu, begitu. Nunggu dia chat kamu ya, dia menghubungin kamu, dia telepon kamu, begitu. Oke. Dan aku juga merasakan di sini ya, masih ada orang dari masa lalu kamu ini yang melayang-layang ke pikiran kamu. Masih mabuk kepayang sama kamu. Oke, bercanda ya. Oke. Aku juga merasakan di sini ya, si dia ini, masa lalu kamu ini, dia fokus pada dirinya sendiri ya, karena dia ingin berhasil, dia ingin sukses, dia ingin mencapai apa yang dia inginkan. Atau ya seseorang yang egois gitu ya, yang hanya mementingkan perasaannya saja, tapi dia tidak mementingkan perasaan kamu ya, seseorang yang egois dah gitu ya. Dan dia juga untuk kembali ke kamu, dia memikirkan harga dirinya, gengsi guys.
gengsi dia ingin kembali ke kamu, tapi ya itu menjadi beban pikiran tersendiri untuk dirinya gitu. Atau kamu nih yang gengsi untuk kembali sama dia tapi masih kepikiran, ya, masih menyimpan perasaan, oke? Dan aku juga merasakan di sini, baik itu dari kamunya atau bahkan dari dianya, lebih berpikir positif di dalam sebuah hubungan atau ya di dalam kehidupan ini. Kamu lebih berpikir positif ya, entah itu dianya atau bahkan kamunya. Dan aku juga merasakan di sini dia ingin mewujudkan apa yang dia rasakan sama kamu, perasaan cintanya ya. Aku sudah mengatakan ya sebelumnya, dia ingin mewujudkan itu ya, memanifestasikan itu menjadi sebuah kenyataan begitu. Dan aku juga merasakan di sini di saat dia sudah kembali ke kamu atau kamu kembali ke dia ya, dia mau bersyukur gitu, dia bahagia mempunyai kamu kembali begitu ya. Oke. Next, mari kita lihat huruf yang ada di dalam nama kamu atau bahkan di dalam nama dia ya, masa lalu yang akan kembali ke kamu. Oke, di sini ada huruf R ya. Huruf R. Ada huruf bisa aja inisialnya atau ya huruf yang ada di dalam namanya ya. W. Dan ada L. E. Ini bisa juga inisial dari nama kamu ya, atau huruf yang ada di dalam nama kamu. Oke. O. Ada C. Ada U. Ada K. Ada N ya. Ada F. Ada V ya. Dan ada apa lagi? Dua lagi. Ada Z. Ada B. Oke, untuk angka, mari kita lihat nih angkanya, angka berapa aja nih yang akan keluar nih, masa lalu yang akan kembali ke kamu. Ini angkanya bisa aja di saat kamu ketemu sama dia, atau umurnya, atau tanggal dia lahir ya, bulannya. Nah, di sini ada tanggal 20 ya, atau kamu akan ketemu dia kembali di tanggal 20 ya. Ada tanggal berapa lagi? Ada tanggal 28, bukan tanggal ya, angka, sorry. Angka 28. Mungkin bisa saja umurnya 20 tahun atau dia umurnya 28 tahun ya. 26. Ada 15 ya. 15 kelihatan ya. 15 atau ada 6 ya, 6. Bisa aja ini terjadi di bulan 6 ya, atau 6 bulan ke depan ya. 9, bulan 9 ya, atau dia 6 bersaudara, 9 bersaudara, atau dia tanggal 6 lahirnya, bulannya ya, sesuaikan saja. 12 ya, 12. Mungkin bulan 12 dia akan kembali lagi ke kamu, atau dia akan datang kembali ya. Atau dia 12 bersaudara. 16. Atau dia lahirnya di tanggal 12 gitu ya. 18. Oke. Ada angka berapa lagi? Dan ada 17 ya. 17, 14, dan terakhir 13. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembacaanku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan di share juga ke teman-teman kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di next video. Bye.